Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saya akan lanjutkan tentang ilmu menurut Al-Ghazali. Saya ulangi, mapping atau peta ilmu menurut Al-Ghazali itu ilmu dibagi dua, ilmu muktasabah atau ilmu ilhami. Saya ulangi, ilmu mukasyafah maksud saya. Mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Mukasyafah itu ilmu yang didapatkan karena kita mendekatkan diri kepada Allah dengan takhalli, membersihkan sifat-sifat tercela, kemudian tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, terus menerus secara ketat, sehingga Allah memberikan ilmu yang tadinya tidak didapatkan dari bacaan, dari guru, dari sekolah. Itu namanya ilhami, diberikan langsung. Allamal insan ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Atau di surat Al-Baqarah itu fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa, menjauhi segala keburukan, melatih segala kebaikan, maka Allah akan mengajari kamu yang tidak diajarkan di sekolah, di kuliah, di bacaan atau dari guru. Itu namanya ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu membuka tirai. Jadi idenya begini, setiap saat ilham itu menggerojok seperti hujan deras dari lauh mahfud itu, setiap saat itu. Tapi kenapa ke kita tidak sampai, atau kadang sampainya sedikit? Karena hati kita penuh dengan tirai. Ketika tirai terbuka baru nyambung masuk. Jadi tugas kita, kata Al-Ghazali itu, membersihkan tirai, membersihkan qalbu kita, sehingga kalau sudah sama-sama bening bisa nyambung. Dia juga membuat perumpamaan ilmu mukasyafah itu bedanya dengan ilmu muamalah, atau disebut juga ilmu muktasabah. Ilmu muamalah itu ilmu yang dicari dengan belajar. Ilmu dengan taklim itu namanya ilmu muamalah atau muktasabah. Muktasabah itu dicari, dikutip ya. Dikutip. Seperti orang membuat kolam lalu dialirkan airnya dari sungai melalui selokan-selokan. Sungai-sungai itu, selokan-selokan itu dia umpamakan panca indera yang 5. Ini ilmu muktasabah ya, ilmu yang dicari dengan taklim. Seperti kolam yang dialiri 5 selokan atau 5 panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa itu. Tapi bisa dipastikan air kolam itu tidak bersih, karena dari sungai segala macam rupa, segala mungkin bisa masuk. Oke. Tapi bisa juga kita mengairi kolam tanpa sungai. Kita gali ke dalam sumur, keluar juga airnya kan untuk mengisi kolam itu. Hanya menggali ke dalam sumur, dan airnya bisa dipastikan jernih. Bisa dipastikan jernih dan terus menerus ada, karena dari dalam sumurnya.
Tapi kalau dari sungai, kalau sungainya kering bisa nggak ada dan kemungkinan kotor. Itu perumpamaan. Kalau di airnya menggali dalam sumur, cari air yang paling bening sumbernya, tidak ada kotoran, itu diumpamakan ilmu ilhami dengan menggali diri sendiri. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami itu perbedaan ilmu mukasyafah dan ilmu muktasabah. Nah, sekarang ini hanya kemarin ada yang saya buru-buru terakhir itu. Pekerjaan membangun dunia itu ada 3. Yang pertama ada yang usul, yang pokok, ada yang muhiyat, ya, muhayyiat. Yang pertama yang usul, yang pokok, yang kedua muhayyiat, yang ketiga al-mutammimat. Al-mutammimat, primer, sekunder, tersier. Pekerjaan yang primer, yang pokok itu ziro'ah. Ziro'ah itu pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain, itu dikategorikan ziro'ah. Yang kedua hikayah, dunia passion, tenun menenun, hikayah, al-hikayah. Bukan hiyakah, bukan hikayah, al-hiyakah, dari kata hiyat, menenun. 3 bina, membangun. Dan yang keempat siasah. Jadi, zaman Al-Ghazali itu tahun 1100-an itu, zaman itu masih seperti itu. Pekerjaan pokok itu ziro'ah, hiyakah, dunia tenun, bina, dunia membangun, siasah. Siasah itu pengaturan kehidupan politik. Maksudnya pengaturan kehidupan manusia, ekonomi, HRD, sosiologi, psikologi, pokoknya berurusan dengan manusia. Namanya siasah. Jadi tidak semata-mata hanya politik saja, tapi politik, ekonomi, budaya, kesenian masuk di siasah. Tapi Al-Ghazali menyebut bahwa yang dari 4 ini yang terpenting itu yang keempat malah, yang siasah itu, yaitu kemampuan mengurus orang. Tingkat kesulitannya pun mengurus orang lebih sulit, karena orangnya itu sendiri punya spesialis sendiri, punya keunikan tersendiri. Ngurus orang itu sulit. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, terus al-muhayyiat hanya secara harfiah itu pendukung dari yang pokok atau sekunder, itu seperti perbesian, perkayuan, perbambuan, yang begitu-gitu, pertambangan, yang merupakan penyokong dari yang 4 tadi, yang pokok tadi itu. Jadi ada penyokongnya. Penyokong pabrik batu bara, perminyakan, itu kan penyokong produksi itu. Penyokong produksi. Pabrik mobil kan penyokongnya itu besi, dunia cat. Ya sama lah. Zaman sekarang ya begitu sih. Itu namanya muhayyiat. Lalu ada pelengkap. Pelengkap itu seperti keterampilan-keterampilan seseorang. Keterampilan menumbuk gandum, keterampilan memasak, itu pelengkap disebutnya itu. Semua itu bidang-bidang tadi yang 3 itu, yang pokok, yang pendukung, semuanya memerlukan ilmu. Nah, semuanya memerlukan ilmu. Kemudian Al-Ghazali menyebut dari 4 bidang kehidupan manusia itu, yang pokok tadi, maka siasah adalah yang paling tinggi, yang terpenting. Pengaturan kehidupan bersama itu paling penting. Manajemen. Nah, manajemen itu, kesalahan manajemen itu bisa pemain bagus
Kalau pelatihnya salah, bisa kalah dengan grup yang lemah, yang biasa. Meskipun pemain-pemainnya bagus, karena kesalahan melatih, kesalahan manajemen. Nah, termasuk memanage itu kan kadang-kadang manusia itu ini brilian, ini brilian, ini brilian. Bisa tidak melahirkan 3 brilian, tidak. Bahkan brilian 3-tiganya bisa tidak keluar kalau salah manajemen. Bahan-bahan bagus luar biasa, tapi tidak digabungkan dengan baik secara sempurna, secara matching, tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan lukisan yang indah. Itu karena tidak punya keterampilan manajemen itu. Seperti itu. Misalnya di sebuah masjid, ini kadang-kadang memang manusia itu begitu. Kalau menurut otak ini brilian, mestinya digabungkan 2 brilian bagus. Tapi manusia nggak mesti begitu. Sama-sama brilian tapi tidak menghasilkan apa-apa. Manusia bisa terjadi seperti itu. Nah, itu karena ketidakahlian seorang manajer, seorang pemimpin. Bisa memadukan unsur-unsur yang terpenting dari bahan-bahan yang ada, itu keahlian tersendiri. Seperti di Indonesia, semua unsur-unsur kemajuan di Indonesia itu ada, tapi gak maju. Itu pasti kesalahan manajemen, kesalahan pemimpin, itu udah pasti itu. Karena semua unsur kemajuan ada. Pemimpin yang baik itu bahan-bahan sederhana, biasa-biasa aja, tapi bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu siasah, kata Al-Ghazali. Siasah itu ada 4. Siasah paling tinggi adalah siasah para nabi, yang diurusin orang awam dan juga orang elit. Para nabi itu semua kalangan dia pimpin, dia olah, dan yang diurus 2 hal, urusan dunianya dan urusan batinnya. Urusan dunianya, urusan batin itu para nabi, dan nabi berhasil. Ada juga yang tidak berhasil nabi itu. Yang berhasil itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, enggak terlalu berhasil ya. Berhasil ya, melihat hasil. Nabi Muhammad paling sukses. Nabi Zakaria, Nabi Yahya enggak berhasil, beliau sendiri terbunuh. Terbunuh. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua siasah para khilafah, para khalifah. Siasah para khalifah, para raja, para sultan. Yang diurusi sebetulnya hanya duniawi saja. Kalau para khalifah, para sultan, yang diurusin sama orang elit juga orang awam. Siasah para raja. Cuman yang diurusin dunia saja. Itu bedanya dengan Nabi. Kalau Nabi dunia dan akhiratnya, dunia dan batiniahnya, lahir dan batinnya. Kalau para raja-raja itu hanya dunia, ngurusin dunia saja, urusan batin tidak. Lalu siapa yang ngurusin urusan batin? Yang ketiga, siasah para ulama. Siasahnya para ulama, yaitu ulama pewaris Nabi. Dia ngurusin kaum manusia yang advance saja. Jadi para ulama itu sebetulnya mestinya ke kaum advance, turunnya nggak langsung ke awam ulama itu, tapi ke kaum yang advance, ke kaum elit, untuk memberikan pencerahan bidang batiniah saja, lahiriahnya tidak. Karena bilang keduniaannya bidang pemerintahan. Tapi urusan batin diurus oleh ulama yang pewaris Nabi tadi itu. Jangan menduga ini sekularisasi, enggak. Ini hanya pembidangan saja, tidak sekuler di sini. Jadi, urusan pemerintah itu urusan keduniaan,
Urusan moral masyarakat adalah urusan para cendekiawan, para ulama. Ini ada lagunya, ini lagu Iwan Fals itu. Urusan moral, urusan agama biar kami yang ngurus. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Yang kami mau keadilan. Ya saya lupa lah lagunya itu. Ada yang ingat itu judulnya itu. Dimulai dari keinginan adalah sumber penderitaan, tempatnya di dalam pikiran. Itu bagus tuh. Judulnya itu Manusia Setengah Dewa. Itu nggak main-main tuh lagu itu, isinya itu dari Al-Ghazali itu. Jadi pemerintah itu hanya ngurusin urusan harga, turunkan harga secepatnya. Kalau itu bisa dilakukan, aku akan jadikan Anda manusia setengah dewa. Juga usah ngurusin masalah akhlak, moral masyarakat itu. Biarin para ulama yang ngurus itu. Ya gitu kan kira-kira kasarnya itu. Itu udah benar itu. Secara menurut Al-Ghazali ya. Yang keempat, nah kalau yang ngurus orang awam kan urusan dunianya ada yang ngurus pemerintah. Kalau batin masyarakat, moral masyarakat siapa yang ngurus? Itu kaum siasah yang keempat, para wu'ad. Siasah para wu'ad, yaitu para penceramah, para dai, para ustadz-ustadz kecil yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Itu yang ngurusin moral masyarakat. Jadi tanggung jawabnya, lingkupnya adalah orang-orang awam, tugasnya adalah mengurusin batin orang-orang awam. Itu pembagian pembidangan menurut Al-Ghazali. Nah, saya kira itu insya Allah nanti dilanjutkan bab 2, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Ilmu yang terpuji dilihat dari sisi kewajiban mencarinya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi saya yang tadi sengaja mengulangi tentang bidang itu supaya ada wawasan tentang ilmu menurut Al-Ghazali ya. Ada ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah itu teoritis, tidak ada aplikasinya. Kalau ilmu muamalah, ilmu yang sangat aplikatif. Semua yang ada di Ihya Ulumuddin adalah ilmu muamalah, tidak ada mukasyafahnya. Mukasyafahnya di buku lain. Kemudian ilmu muamalah ada 2. Saya ulangi, muamalah itu 2, yang zahir dan yang batin. Yang zahir ada 2, ibadah dan adah. Adah itu ilmu-ilmu selain ibadah. Ilmu fisika, biologi, kimia, bahasa semua masuk kepada muamalah. Ilmu adah, ibadah dan adah. Itu yang lahir. Muamalah yang lahir itu adah, ibadah. Kan aplikatif semua itu. Ilmu dagang, ilmu pertanian semua masuk kepada adah. Yang berikutnya muamalah yang batin 2, yang mahmudah, yang terpuji, yang madhmumah, yang tercela, Maka jadilah buku itu menjadi 4 kuadran. Pertama, pembahasan tentang rub'ul ibadah atau rub'ul ubudiyah. Seperempatnya membahas tentang ibadah dan rahasia-rahasianya. Yang kedua, rub'ul muamalah, membicarakan hubungan manusia dengan manusia di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, rub'ul muhlikat, seperempat berbicara tentang akhlak-akhlak yang menghancurkan manusia, akhlak-akhlak buruk yang menghancurkan. Dan yang keempat adalah rub'ul munjiat, akhlak-akhlak yang terpuji yang harus kita latih, yang bisa menyelamatkan manusia. Itulah Ihya Ulumuddin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.